Jadi narsis ini adalah gangguan personality, gangguan kepribadian. Nah, apa di dalam dirinya itu dia merasa kecil gitu ya, sehingga dia ingin menjadi besar, ingin menjadi penting, bahwa pusat dunia itu adalah aku, paling penting itu adalah aku gitu, egonya. Kamu ngerasa pegal-pegal? Gunakan Nasetia Refresh, bisa membuat pegal kamu jadi hilang. Kamu ngerasa tidak nyaman dan ngerasa kurang tenang, kamu bisa menggunakan Nasetia Power Harmony atau kamu hirup ini. Dapatkan produk-produk Nasetia Herbal lainnya di Warung Pixel, Jalan Sekutan nomor 400 Sanur, Tokopedia, atau cek Instagram @Nasetia Herbal, YouTube channel Nasetia Healing Oil. Balik lagi di YouTube channel Bitalk Podcast. Kita masih membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk banyak banget, tapi kita masih pilah dari yang pertama nanya gitu ya, dari awal. Jadi kita akan pilih-pilih dulu yang belum kejawab pertanyaannya. Pasti di segmen-segmen selanjutnya akan kita bahas. Makanya kalau mau tanya silakan langsung komen di kolom komentar Bitalk Podcast atau di Instagram Bitalk Podcast juga ya. Dan kita juga mau ngasih tahu bahwa segmen barunya itu tayang setiap hari Jumat. Jadi kita setiap seminggu sekali ya Sobat B. Jadi tungguin setiap hari Jumat di pagi hari, kita akan update setiap minggunya. Kita lanjut lagi, pertanyaan sudah masuk. Ini kalau di segmen sebelumnya pertanyaan dari Misna dari Sulawesi Selatan selaku mahasiswi jurnalistik. Terima kasih udah nanya. Terus ada juga dari Madira Hayu juga pertanyaannya seputaran narsistik gitu ya. Nah ini ada nanya juga nih seputaran narsistik. Bahkan kita lihat di kolom komentarnya itu malah yang satu-satunya saling saut-sautan. Nah mungkin mereka akan menjadi teman ngobrolin tentang orang yang narsistik gitu. Ini dari Rini Anggraini ya. Ini mau nanya Mbak, kaum narsistik ini termasuk orang dengan gangguan jiwa nggak sih, atau DGJ gitu ya? Terus perlu direhab nggak sih sebenarnya? Terus ciri-ciri orang dari narsistik ini seperti apa? Terus bagaimana katanya biar tidak jadi korban orang yang narsistik ini, Mbak? Iya. Siapa nih? Rini ya? Rini Anggraini. Ada namanya, ada samanya sama aku. Oh iya, Rininya ya. Rini itu artinya kalau bahasa Jawa itu anak kecil, anak perempuan kecil ya gitu. Rini Anggraini, halo. Jadi narsis ini adalah gangguan personality, gangguan kepribadian, gitu ya. Apakah itu mengganggu? Ya, sangat mengganggu. Mengganggu siapa? Sebenarnya lebih banyak kalau di realitanya itu mengganggu orang yang berelasi dengan dia gitu ya. Terdekatnya ya. Iya, orang-orang terdekatnya terutama. Kalaupun nggak terdekat, di tempat kerja juga ganggu orang ini. Kok bisa? Gangguannya tuh apa gitu ya? Karena orang ini over PD ya. Sebenarnya over PD ini karena apa? Di dalam dirinya itu dia merasa kecil gitu ya. Sehingga dia ingin menjadi besar, ingin menjadi penting, bahwa pusat dunia itu adalah aku, paling penting itu adalah aku gitu. Egonya itu yang, apakah ego itu penting ya? Penting ego. Ego itu penting untuk mengambil keputusan. Tapi ego yang too much gitu ya, artinya melebihi, artinya gini, kalau dia tidak dipahami, ego ini justru bisa memanipulasi orang. Ego ini bisa mendominasi orang. Orang dominan boleh nggak? Boleh. Tapi bila kemudian sampai pert gitu ya. Tak kira itu dari bawah ke Enggak. Aku nggak ngentut. Ini cuman, ini kan. Nah, sampai hilang loh adikku. Jadi apa, sampai di mana? Sampai hilang. Mana Jim? Lupa aku. Kentut. Jadi mengganggu orang lain. Mengganggu. Yang Jadi kecil biar nggak terlihat besar, terlihat penting. Lah, terus orang ini kayak apa? Merasa penting dirinya gitu. Kemudian bahwa hakku itu lebih utama dari haknya orang lain. Dalam kehidupan kan nggak ada gitu. Kita kan bukan makhluk soliter, yang kita masuk makhluk sosial. Jadinya harus ada orang di sekeliling kita. Orang apa, di rumah kita harus ada orang sekeliling kita. Bukan itu maksudnya. Kita hidup itu nggak bisa sendiri. Sendiri itu dalam arti mesti butuh kan orang lain, orang yang mensupport di kita, orang tua, saudara. Atau kalau enggak memang kita hidup sendiri ya nggak apa-apa. Cuman kan tetap dalam memenuhi kehidupan kita pasti ada orang lain gitu. Kemudian dia
kelemahannya adalah dia ingin satu-satunya dia yang harus dihargai di depan umum gitu. Oh. Iya. Jadi biasanya orangnya penting banget untuk divalidasi orang, untuk dikatakan yang heboh-heboh gitu, yang hebat. Ya kita sebutnya itu seperti istilahnya tuh megaloman. Dia itu yang paling besar, megaloman. Jadi dia punya kebutuhan untuk megaloman gitu ya. Seperti merasa sebagai raja dalam kerajaan kecilnya gitu ya. Kerajaan batinnya. Kemudian nggak nyindir loh aku ini. Aduh. Terus siapa bilang nyindir? Kemudian dia ingin direspek gitu ya. Terus dia ingin dipahami. Loh kok bisa ingin dipahami? Soalnya dia itu nggak punya kemampuan kecil lah kemampuannya untuk memahami orang lain. Memahami diri sendiri aja kecil kok bisa dia memahami orang, nggak bisa. Jadi lebih yang digunakan tuh pikirannya aja. Perasaannya apa? Perasaannya nggak empati. Perasaannya hanya bagaimana dia kebutuhannya itu dipenuhi orang lain. Tapi dia nggak empati ke orang, merhatiin perasaan orang, nggak menghargain kebutuhan orang, nggak. Kebutuhanku yang penting gitu, kebutuhan egonya yang penting gitu. Dan dia sering sekali menganggap orang tuh rendah gitu ya. Jadi karena nah ini kita biasanya ngomong tuh sombong gitu ya. Kenapa kalau ada orang-orang sombong menunjukkan bahwa dia eksis seperti ini, eksis atau fake eksis gitu. Sebenarnya dia narsis sebenarnya. Jadi dia mengatakan bahwa kalau orang itu nggak sukses, orang ini sebenarnya forward gitu kan. Kita nggak bersaing sama orang lain, kita bersaing sama ego kita sendiri gitu ya. Kemudian manipulatif. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu, dia tuh bisa berlaku seperti apapun yang seolah-olah dia baik. Tapi sebenarnya dia memanipulasi kita supaya keinginannya tuh tercapai semua. Jadi nggak tulus orangnya biasanya gitu. Kan ketulusan orang terasa ya dari perbuatannya gitu. Terus orangnya apapun yang diinginkan harus terjadi. Terus nggak bisa dikritik gitu kan. Kemudian apakah dia sadar? Nah itu kesadaran karena perasaannya nggak empatik, jadi dia nggak sadar diri. Makanya tempo hari pertanyaan dari siapa itu? Dari Made Rahayu ya. Kok bisa kesadarannya gitu? Ya karena dia nggak sadar kalau dia itu nggak empatik gitu sebenarnya. Tapi tapi hati-hati juga ya. Kadang ada orang yang menganggap orang yang mandiri itu kelihatannya seperti narsistik gitu. Tapi enggak juga. Kalau Anda harus perhatikan setiap perkataannya, perbuatannya, sikapnya, hasil dari perbuatannya. Kalau dia memang baik tapi mandiri, biasanya dia juga enggak banyak tergantung sama orang lain. Kadang-kadang antara independen nih sama narsistik tuh dihubung-hubungin gitu ya. Nah, makanya jangan suka belanja informasi tentang psikologi itu, tentang mental tuh kalau blognya itu atau podcastnya itu nggak benar-benar bisa dipercaya. Kalau nggak berdasarkan jurnal atau data, ya jangan bicara. Itu kan kasus-kasus gitu ya. Jadi memang harus kita bahas bersama. Tidak asal blog kemudian dia nulis sembarangan kita iyakan. Makanya hati-hati yang dinamakan itu searching atau memancing-mancing informasi, mencari-cari informasi di internet. Internet bagus, informasinya nggak selalu bagus. Jadi carilah sumber-sumber yang bisa dipercaya. Terus kemudian orangnya arogan, sombong gitu ya. Sombong gitu ya. Jadi kalau dia berjalan gitu semua orang ingin menghormati dia gitu ya. Misalnya dia berlaku seolah-olah seperti pejabat gitu ya. Terus orang lain misalnya membawain mungkin tasnya atau apa gitu kan nggak perlu juga ya misalnya kayak gitu. Jadi orang tuh jadi siapa dia gitu, dia pengen orang kayak gitu. Terus misalnya dia ngasih sesuatu misalnya terus dia pengen dihormati gitu. Dia memberikan orang miskin gitu ya. Terus dia pengen orang lain dia baik ya ternyata. Tapi kan untuk apa kalau kebaikan itu harus diumbar-umbar, diperlihatkan kepada orang lain. Baiklah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sebenarnya gitu. Nah kemudian ya ini Kenapa? Dia itu ingin sesuatu tuh perfeksionis. Jadi apapun tuh harus yang the best gitu untuk dia. Gitu. Untuk dia. Iya, tapi apakah dia memberikan the best dirinya pada orang lain tuh masalahnya?
Dia ingin orang lain memberikan yang the best ke dia, tapi apakah dia memberikan yang the best kepada orang lain? Itu masalahnya. Jadi kalau dikritik susah orang-orang NPD nih, nggak menerima kritik. Biasanya dia nggak tahu kalau dia nggak sopan pada orang lain, melihat rendah orang lain, nggak tahu dia. Kemudian apa ya? Oke, itu berarti ciri-ciri berarti ya yang sudah dijabarkan. Nah ini ketika kita menemukan kalau jadi korban gitu. Gimana biar kalau bisa jangan jadi korban. Nah makanya ciri-cirinya dipelajari. Kalau ciri-cirinya itu, misalnya ada ciri-ciri yang tadi disebutkan 15 ciri gitu. Ada 7 atau 10 atau 14 waduh sudah selesai. Goodbye aja. Siapa ini? Rini. Kalau udah ada ciri-ciri gitu, goodbye aja gitu ya. Kenapa? Nah dunia ini menyediakan pilihan positif. Jadi pilihan positif itu tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Terus kalau kita ngomong enggak mau sama elu gitu. Kalau orang narsistik ini akan berusaha supaya Anda itu mau sama dia terus gitu. Oh dia akan berjuang gitu ya? Oh berjuang gitu. Tapi setelah dia dapat ya diinjak lagi orang tersebut gitu. Oh agak-agak ya? Bukan agak-agak, namanya itu emosi manipulatif. Oh, pernah pengalaman ya sama orang narsistik ya. Ini. Aduh, nggak mau berbicara seperti itu. Saya takut dihujat nanti ya. Loh, tapi kan nggak apa-apa ya. Kan pengalaman kayak jadi. Setiap orang pernah mungkin menemukan orang seperti itu ya. Tidak hanya si aku aja juga pernah ya. Iya. Tapi artinya kita berproses loh dari orang lain. Kita kan juga nggak sempurna. Manusia emang lo ada yang nulis, bukankah kita manusia nggak sempurna? Iya, benar-benar. Iya, yang sempurna hanya Tuhan. Tuhan aja seperti apa? Lah, aku juga nggak tahu. Yang aku tahu adalah semesta ini Tuhan. Semuanya keindahan, kebahagiaan, kedamaian ini ciptaan Tuhan gitu. Tapi bagi Mbak Sisil kalau orang nggak percaya Tuhan, ya nggak apa-apa. Terus kenapa? Kan itu bukan aku dan bukan dia gitu ya. Jadi hargai apapun yang menjadi keyakinan, beliefnya orang lain. Itu membuat kita semakin memahami diri kita itu sebetulnya berada di posisi mana. Kalau kita merasa kita itu sudah perfect, nggak akan pernah belajar kita ini. Ya, jangankan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada kita pada Bitok podcast ya, itu membuat kami berdua, bertiga ini, bertiga ada Jimmy kan di sana. Walaupun nggak pernah muncul ya. Maksudnya 3 ini ada pengikutnya ribuan di sana gitu ya. Nah itu kita belajar. Oh kira-kira pandangan umum seperti ini. Jadi kita perlu membuat lebih detail lagi, menyenangkan keingintahuan dari teman-teman, sobat-sobat Bitok. Terima kasih loh ya. Kalau teman-teman ini nggak memberikan feedback ke kita nggak bisa berkembang juga. Nggak tahu kurangnya kita tuh jelasin informasi yang mana. Pertanyaan kan muncul bukan karena kita perfect, tapi karena kita kurang memberikan informasi yang detail mungkin kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi maka sekarang kita kasih informasi. Oke, terima kasih yang ini memang respon tentang narsistik ini banyak banget gitu ya. Kayaknya memang menarik ya kayaknya. Iya, untuk kayak itu lagi tren kayaknya. Tapi jangan dah kalau narsistik terus tren banyaknya gitu. Jangan sampai ya. Tapi kalau misalnya kita memang menemukan seseorang seperti itu, ya kita ambil positifnya aja ya Mbak ya. Seperti katakan tadi, mungkin kita bisa belajar lagi dari kalau teman dekat atau pasangan kita ya dikritik dengan baik lah ya gitu. Kalau dia tetap nggak mau berubah ya itu haknya dia. Hak individu adalah memilih iya dan tidak dalam kehidupannya, dan pilihan itu luar biasa, beribu-ribu, berjuta-juta di luar sana gitu. Jadi silahkan memilih yang menurutmu yang paling nyaman untuk dirimu sendiri. Oke, terima kasih Rini Anggreni sudah bertanya tentang narsistik ini. Berarti ini bisa disimpulkan kan pertanyaan tentang termasuk ODGJ bukan ya Mbak ya? Termasuk gangguan personality. Personality itu ya. Terima kasih buat Rini Anggreni, terus juga dari Miss Na yang sebelumnya kita udah bahas dari Sulawesi Selatan, ada Made Rahayu juga pastinya dari Bali ya. Terus ada Belisia. Ini kita akan coba bahas segmen khusus karena ini pertanyaannya gagal move on bisa jadi ada inner child nggak sih? Ya, kita bahas di segmen khusus spesial buat Belisia yang saudaranya. Tapi yang mau tanya-tanya lagi, silahkan komen di YouTube kita, di kolom komentar boleh, di Bitok Podcast atau di Instagram Bitok Podcast juga. Kita tayang setiap hari Jumat di pagi hari. Oh iya, thanks ya Rini Anggreni mengingatkan saya. Kayaknya ada kata-kata saya yang salah. Memang narcissistic personality disorder real itu adalah gangguan
personality. Artinya dalam bahasa Indonesia gangguan kepribadian yang mengarah lebih pada sayalah yang paling penting gitu. Jadi di bahasa Indonesia kan gitu, narsistik. Jadi fokus perhatian tuh harus pada saya kayak gitu. Itu gangguan personality, gangguan kepribadian. Nanti kalau tanya-tanya lagi boleh ya, komen lagi ya Rini ya. Iya. Dan thank you ya untuk feedback. Yang udah nanya yang belum kejawab pertanyaannya mungkin masih dipilah sama tim kita yang banyak banget. Kita punya tim kurang lebih 15. 15.000. Iya, gak apa-apa. Nah, ini bukan narsis ini. Ini Itu kesombongannya Haki. Bukan kesombongan. Terus, ini untuk memotivasi kita ya kan, supaya teman-teman ini membantu kita gitu. Mudah-mudahan kita beneran nanti punya tim 15 orang ya Mbak ya. Itu termasuk yang dari Sulawesi Selatan kemarin. Mbak siapa? Mbak Misna. Kemudian Mbak Made Rahayu. Ayo ketemuan nih, Mbak Made Rahayu nih kayaknya dari Indonesia Bali. Nih, dari Bali nih. Dari Indonesia semua. Sulawesi juga dari Indonesia ya. Saya kira Sulawesi masuk Eropa. Saya kira Sulawesi dari Belanda. Ini narsis ya ini. Oke, udah ya, yang belum kejawab sabar, kita masih pilah-pilah untuk pertanyaannya, pasti kita akan jawab setiap pertanyaan yang masuk ya. Bye-bye.